Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada kesempatan yang lalu, saya sudah membahas mengenai teori keputusan, yaitu pengambilan keputusan dalam penuh resiko ya, atau kita biasanya gunakan pohon keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dengan menggunakan WinKSB. Jadi di WinKSB di sini juga sudah ada menunya. Sama seperti yang lalu, jadi di sini kita akan masuk ke menu decision analysis. Bisa kita ke file, kemudian new problem. Jadi kita akan pilih option yang kedua, payoff table analysis di sini. Oke, problem title-nya mungkin kita bisa klik latihan, kemudian number of state of nature, sama number of decision alternatives. Mungkin saya akan mengambil contoh latihan ya yang sudah dikerjakan oleh teman kalian. Di sini ada di e-learning kita. Oke, ini ya. Kita buka yang latihan 1, kemarin sudah saya minta untuk mencoba latihan 1 dan latihan 2 pada tutorialnya. Saya appreciate buat mahasiswa yang sudah mengerjakan, baik di A1, A2, A3 ya. Dan di sini saya ambil contoh mahasiswa dari kelas A1. Ini ada 2 yang sudah mengerjakan, yaitu di sini menggunakan kriteria Laplace, satunya adalah kriteria realism atau Hurwitz. Oke. Kemarin ada permasalahan dalam bentuk soal cerita, misalkan kita bentuk dalam bentuk tabel payoff, akan menjadi seperti ini. Nih. Ini adalah tabel payoff kita, di mana di sini merepresentasikan adalah keuntungan atau laba kita. Jadi kalau kita lihat ada 3 tindakan atau keputusan yang harus kita ambil, dan juga ada 3 di sini adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi 3 kali 3 matriksnya. Oke, dengan masing-masing elemen, jadi di sini minus 12, 18, 25, 2, 16, 20, 10, 10, 10. Jadi ini mengerjakan menggunakan Laplace, yang satunya tadi menggunakan Hurwitz. Oke, kita kembali ke WinKSB. Jadi kalau kita lihat di sini number of state of nature-nya. Jadi di sini adalah kolom kita ya. Kolomnya di situ berarti ada 3. Kemudian decision alternatif di sini adalah keputusan yang bisa kita ambil, pilihannya ada 3. Jadi 3 kali 3. Nah, ini adalah bentuk inputannya seperti ini. Jadi state 1, state 2, dan state 3. Atau misalkan kalau kita edit di sini, jadi alternative decision name. Tadi di situ mesti benarnya adalah permasalahan mengenai kita bingung apakah mau mengambil permainan motor, ski air, atau di sini adalah roda 3. Jadi kita punya ski air, oke maaf, ski air, kemudian ada, oke kebalik ya, ini adalah motor dulu, kalau lihat tadi, motor, kemudian ski air. Sebenarnya nggak masalah, cuma saya ingin sama seperti yang sudah dikerjakan teman kalian. Oke, mobil roda 3. Kemudian ada sepi, normal, ramai untuk pilihan dari si state-nya. Sepi, normal, dan ramai. Oke. Nah, di sini ada prior probability.
Jadi kalau pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, berarti di sini tidak diketahui. Jadi bisa dikosongi saja, tidak perlu diisi, kemudian tinggal kita inputkan informasi yang ada. Jadi ini adalah minus 12, karena ini adalah kita malah mengeluarkan biaya, ini 18, kemudian 25, jadi tinggal kita tuliskan di sini, 16, kemudian 20, di sini 10, 10, 10. Oke, jadi ini adalah inputan kita. Oke, kita langsung ke solve and analyze di sini ke solve the problem. Kalau di sini memang masih muncul ya draw decision tree, tapi di sini kita langsung bisa ke solve the problem. Kemudian kriteria Hurwitz ini adalah seperti biasa kalau kriteria Hurwitz pasti di situ probabilitasnya diketahui. Kalau dari soal di situ probabilitas untuk Hurwitz-nya adalah sebesar, oke sebentar saya cek dulu, 0,5. Oke, sebesar 0,5 kita tuliskan 0,5 kalau berdasarkan di permasalahannya sudah dituliskan. Oke, jadi ini adalah langsung keluar outputnya ya. Jadi kalau kita menggunakan Laplace, jadi di sini atau si equal likelihood di sini kita akan mempunyai expected value-nya adalah sebesar 12,67 dolar. Jadi kalau kita menggunakan Laplace, di situ adalah sebesar 12,67. Kemudian kalau kita gunakan minimax regret atau salvage minimax regret, di sini tetap keputusan terbaiknya adalah ski air. Kemudian profitnya di sini, expected value-nya adalah 8 dolar. Kalau saya lihat tidak ada yang mengerjakan minimax regret ya, saya harap silakan dicoba. Kemudian yang untuk ketika huruf di sini, ski air, yaitu sebesar 11 dolar. Kemudian di sini ada maksimin, karena tabelnya adalah mewakili keuntungan di situ, jadi yang kita gunakan adalah maksimin. Jadi default-nya dari WinKSB di sini, tabel payoff kita adalah tabel laba ya, jadi bukan rugi. Jadi kalau misalkan kita punyanya adalah tabel rugi, harus ketika kita inputkan ke WinKSB, itu harus menjadi tabel payoff laba. Jadi di sini makanya selalu kriteria adalah maksimin. Oke, mobil roda 3, di sini adalah 10 dolar. Kemudian maksimax ini berarti adalah kita cari maksimum, kemudian kita cari maksimum lagi. Kalau kemarin itu kan maksimin dan minimax itu adalah dia itu pengambil keputusannya itu sedikit takut ya. Jadi dia akan mengambil keputusan terbaik dari kemungkinan terburuk yang ada. Kalau maksimax ini kan berarti terlalu optimis, jadi dia akan mengambil keputusan terbaik dari kemungkinan terbaik yang ada di situ. Jelas sebesar 25 dolar. Oke. Jadi kalau kita gunakan Laplace, kita akan punya 12,67, ketika Hurwitz kita akan memiliki 11 dolar. Kalau kita gunakan maksimin, di sini adalah sebesar 10 dolar dengan keputusan terbaiknya adalah mobil roda 3. Mungkin bisa kita cek lagi ke pekerjaan teman kalian. Jadi ketika Laplace tadi adalah 12,67. Jadi sama ya sini. Jadi sama seperti WinKSB. Kemudian ketika menggunakan Hurwitz atau realism dengan probabilitasnya adalah 0,5, nah di sini kita dapatkan 11 juta. Oke, jadi seperti itu. Kalau nggak salah juga ada sih yang mengerjakan menggunakan maksimin atau minimax ya. Saya cek dulu di kelas lainnya. Oke. Ini kelas A2. Oke. Wow, A2 malah tidak ada yang mengerjakan sama sekali. Oke, ke kelas A3. A2 masih. Ini masih kelas A2. Juga masih belum ada yang mengerjakan sama sekali. Jadi saya harap dengan latihan ini kalian paling nggak mencoba untuk mengerjakan dan saya berikan feedback agar
ketika ujian itu juga sudah paham dan, oh ternyata memang sudah benar yang apa yang saya kerjakan, maksud saya seperti itu. Oke, kita ke A3. A3 di sini, nah ini dia sudah mengerjakan menggunakan, Laplace ya. Oke, belum saya cek tapi di sini adalah sebesar 12,67. Oke, sudah benar. Oke. Kemudian ketika menggunakan Hurwitz, oh ini kebetulan sama ya, jadi sama-sama menggunakan Hurwitz dan Laplace, oke, jadi di sini juga sebesar 11. Jadi mungkin kalau ingin menggunakan si Savage Minimax Regret atau menggunakan yang lain, itu bisa dicek kira-kira jawabannya sudah benar atau belum dengan menggunakan WinGSB. Jadi sebenarnya harapan saya sih kemarin ya paling nggak ada satu mahasiswa untuk setiap kriteria sudah mengerjakan. Jadi paling nggak kira-kira jadi bisa ngecek, oh ternyata yang sudah saya kerjakan itu sudah benar, sudah yang dikerjakan teman saya itu, oh ya udah seperti itu gitu. Jadi makanya saya berikan latihan di sini ya agar sebagai feedback. Oke, saya kira untuk WinQSB-nya cukup seperti ini. Jadi sangat sederhana ya. Tinggal diinputkan saja dan default-nya di sini adalah dia merepresentasikan payoff keuntungan. Jadi otomatis ketika negatif di sini ini adalah berarti dia mengalami kerugian. Oke. Dan akan ada muncul banyak kriteria di sini. Yang sudah kita pelajari adalah si Laplace atau bisa juga disebut sebagai equal likelihood. Ini biasanya nilainya juga sama seperti expected value ya. Kemudian Savage minimax regret di sini adalah minimax regret. Kemudian realism itu sama dengan Hurwitz. Dan kita punya maksimin di sini. Jadi ada 4 kriteria. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.